Selamat datang dan selamat bergabung kembali bagi Sobat Traders yang mungkin sudah rutin mengikuti acara webinarnya Foreximpro, tapi bagi yang baru pertama kali join atau baru pertama kali hadir dalam webinar Foreximpro, kami mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih untuk kehadirannya. Jadi malam hari ini saya dengan Della Angelic juga akan ditemani oleh Pak Michael Yudi ya dari analis Foreximpro. Kita akan membahas materi webinar pada malam hari ini mengenai cara menentukan take profit dan stop loss yang tepat yang akan dibawakan 30 menit ke depan dengan Pak Michael Yudi dari analis Foreximpro. Jadi setelah 30 menit ke depan di acara ini dibawakan materinya oleh Pak Michael, Sobat Traders bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang ingin Sobat Traders tanyakan nanti akan dijawab oleh Pak Michael Yudi pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan informasi tambahan, saya nanti akan informasikan bagi Google ID Google Meet. Mungkin kalau ada ID Google Meet yang tidak kita ketahui atau tidak kita kenal ya, kayak Pak DN85 Channel, mungkin bisa informasikan itu nama lengkap Bapak siapa gitu ya di kolom komentar, atau Bapak langsung unmute aja bilang. Jadi kalau misalkan ada nama ID Google Meet yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui, mohon maaf, kita akan remove sementara sampai Sobat Traders menginformasikan kepada kita untuk nama lengkap Sobat Traders. Jadi nama ID Google Meet yang tidak kita kenal, mohon informasikan di kolom komentar. Kalau tidak diinformasikan, mohon maaf, kita sudah bilang dari awal kita akan remove. Gitu. Oke, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Sobat Traders yang lain, mungkin Pak Michael Yudi bisa langsung dimulai, Pak. Ya, terima kasih Bu Della. Ya, kita akan segera mulai, Sobat Trader. Jadi kita sesuai dengan judulnya. Oke, ya. Terima kasih Pak Murdianto. Sesuai dengan judulnya, cara menentukan level take profit dan stop loss yang tepat ya. Tapi tentunya sebelum ada level take profit dan stop loss, tentunya level entry duluan ya sebelum level take profit dan stop loss ya. Jadi kita mau lihat dulu level entry-nya yang bagaimana yang tepat. Mungkin kita sudah pelajari di webinar-webinar sebelumnya tentang support resisten ya, support and resistance ya. Jadi level-level top atau bottom ya. Kita sudah pelajari di webinar sebelumnya. Kalau memang belum pernah mengikuti, ada di YouTube channel ya, Foreximpro. Bisa dilihat di situ webinar-webinar sebelumnya. Sobat Trader juga bisa pelajari ya yang topik-topik sebelumnya. Jadi kita mau coba lihat ini bentuk arah atau biasanya pola grafik itu bergerak kemana ya. Saya share dulu. Saya sebelumnya pakai pen aja dulu ya, yang simple aja ya. Pen aja. Tunggu ya. Saya pakai pen aja. Oke. Udah kelihatan ya pennya ya? Udah kelihatan? Bu Della, pennya? Oke. Kelihatan ya. Jadi kalau pola itu pola pergerakan harga ya biasanya kan ada trending ya. Trending ya, ada trending itu polanya ya biasa uptrend atau downtrend ya. Trending ya. Ada misalnya downtrend ya, ada downtrend ya. Oke, ada uptrend gitu ya. Ada juga dia tunnel ya, channel ya, bentuknya seperti ini. Misalkan dia channel bentuknya seperti ini ya, dia akan bergerak begini ya. Jadi kelihatan seperti ini ya. Jadi dia bentuk kelihatan high low memang ya. Ini channel up ya, kalau dia dibalik channel down ya. Jadi ada trending seperti ini ya, trending ya. Kemudian ada tunnel ya, channel ya, tunnel atau channel sama ya. Kemudian ada ranging ya, ada ranging ya seperti ini, ranging ya, ranging. Oke. Nah, ini pola-pola yang biasa kita temui kalau kita trading ya. Sobat Trader pasti temukan hal ini ya, ada yang trending, uptrend atau downtrend,
ada yang bentuk channel ya, itu up, channel up atau channel down atau ranging seperti ini ya, yang biasa juga mungkin disebut sideways, dia bergerak terbatas di level-level tertentu ya. Jadi kita mau bahas ini. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, dia dalam ranging seperti ini, ya apa yang sobat trader lakukan ya? Kalau misalkan seperti ini, ya ranging seperti ini, kemudian dia tembus gini ya. Mungkin sobat trader ada yang buy stop di sini, gitu kan? Mungkin ada yang menunggu juga buy limit di sini ya. Kalau dia turun dulu, ya kemudian buy limit di sini ya, dengan stop lossnya di bawah sini biasanya gitu kan. Tapi ini kalau kita tidak bisa pastikan ini jadi trending ya, uptrend, atau dia jadi channel ya. Karena kalau kita misalkan sobat trader kita buy di sini ya, kalau kita buy di sini ya, kita buy di sini, kita buy di sini ya. Misalkan kalau kita buy di sini ya, dengan buy di sini ya, dengan stop lossnya misalkan kita pasang ya di sini ya. Nah, atau stop loss misalnya kita pasang di sini ya. Apakah dia jadi bentuk trending dia up ke atas gitu, atau dia malah bentuk channel ya. Dia misalkan bentuk, jadi dia turun bentuk channel seperti ini ya. Dia turun dia begini ya. Jadi misalkan kalau stop lossnya di sini ya, otomatis dia kena stop loss dulu, baru kena stop loss dia naik ya. Jadi jemput stop lossnya doang gitu kan. Karena ini kan sebetulnya buy di sini, anggapnya kalau dia buy di atas sini, kemudian stop lossnya nggak usah jauh-jauh ya. Ternyata dia nggak langsung naik, dia turun dulu dan bentuk seperti channel begini ya. Nah ini seringkali mungkin terjadi sobat trader. Jadi kita buy di sini, kemudian kita pasang stop loss di sini, ternyata dia tembus lagi ke bawah, kemudian dia pas kena stop loss dia langsung naik ya. Nanti mungkin banyak sobat trader yang berpikir, wah kalau gitu nggak usah pasang stop loss gitu kan, atau stop lossnya jauh aja gitu, atau dan lain-lain. Tapi poinnya kan kalau kita seperti itu, maka kondisinya kita kena stop loss dan ternyata prediksinya mungkin benar, itu dia ternyata dia naik ya, tapi kena stop loss dulu gitu sobat trader. Ini harus kita perhatikan, kondisi-kondisi ini sering kan kita temui di dalam trading ya. Ini harus kita perhatikan kondisi seperti ini ya. Jadi kita lihat apakah dia bentuknya trending atau dia bentuknya jadi channel ya, channel up atau down, atau dia ranging ya. Yang harus kita perhatikan. Memang kalau itu kita langsung saja ke MetaTrader ya. Langsung ke MetaTrader. MetaTrader. Nah, contoh seperti ini, misalkan kalau kita misalkan contoh di sini di apa nih, New Zealand Japanese Yen ya, New Zealand Japanese Yen, oke, New Zealand Japanese Yen ya, New Zealand Japanese Yen ya. Misalkan begini sobat trader, ini kita pasang ini kan, misalkan dia tadinya ranging nih sini ya, ini ya, kita hilangin dulu ini right-nya. Kan dia ranging sini ya, mungkin dia nggak terlalu ranging, tapi dia misalkan contoh di sini ya, ini sini ya, oke. Kemudian kita lihat di sini kan dia break low ya, ini break low kan di sini kan, dia break low. Nah biasanya kan kita sell di sini sobat trader, kita sell di sini ya, kita sell sini ya, mungkin level TP kita entah di mana, mungkin di sini ya. Tapi kemudian dia naik kembali ya, naik kembali ya, bisa jadi kan kita stop lossnya mungkin di atasnya level high sebelumnya ini yang terdekat. Nah kena stop lossnya di sini ya, kemudian dia atau stop lossnya di atas ini, di atasnya lagi di sini, ternyata dia udah naik ke sini kena stop loss, kemudian dia balik lagi ke bawah ya, mungkin seterusnya dia akan kembali turun ke bawah gitu ya. Tapi poinnya adalah level stop loss yang tepat di manakah ya, kemudian level take profit yang tepat di manakah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bentuknya jadi seperti ini sobat trader ya. Jadi seperti ini, jadi bentuknya jadi bisa jadi channel down ya. Jadi channel down ya. Tarik seperti ini. Ya.
Kita lihat ini ya. Oke. Nah, jadi nanti dia akan bergerak naik sini, turun lagi, turun dan seterusnya ya, terus sampai bawah ya. Ini harus kita perhatikan seperti ini, sobat trader. Jadi kita harus menempatkan level-level take profit dan stop loss yang tepat ya, supaya kita tidak kena arah sudah benar, mungkin kita sell di sini. Tapi kena stop loss dulu, ternyata dia balik lagi, baru kena level take profit kita ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Memang level-level stop loss itu ya jangan kita kasih sebenarnya yang pendek-pendek, sobat trader ya. Kenapa? Karena ya pasar itu kan bergerak fluktuatif ya, bisa saja sesuai dengan analisa kita, tapi dia kemudian seperti yang tadi, dia bisa jadi bergerak trending atau dia jadi kemudian bergerak jadi channel ya, atau dia ranging. Nah, ini kita perhatikan seperti ini. Jadi kita bisa perhatikan lebih baik lagi di mana menempatkan level stop loss dan take profit ya, sobat trader. Ya, jadi kalau memang kondisi seperti ini kita melihat posisi yang kita buka memang tidak bisa terlalu besar. Kita harus perhatikan juga money management di dalamnya. Ya, karena kalau kita pakai lot yang besar, maka stop loss kita kalau kita pasang yang besar pun akan terasa sekali kena stop loss gitu kan. Tapi kalau kita pasang size lot yang kecil ya, kita misalkan masang 0,1 ya. Misalkan kalau kita trading misalkan $10.000 misalkan modalnya, misalkan kan, kalau yang disarankan ya, tapi yang nggak wajib, tapi misalkan kita pasang 1%, berarti kan kita main 0,1 ya, dengan leverage 1/100 ya. Kemudian kita risknya paling gede 200 pips ya kan, 2% dari 10.000 ya, misalkan 200 ya. Kalau misalkan kita di 0,1 ya, di 0,1 kita pasang stop loss misalkan 200 pip, tapi kalau kita main 0,2 maka otomatis kita stop lossnya pun nggak nyampe 200 pip, bisa jadi 100 pip yang setengahnya. Kemudian kalau kita pasang kemudian 0,4 bisa jadi 50 pips, demikian ya. Seperti itu, sobat trader. Nah, kita bisa perhatikan dan bisa pakai semua analisa apa yang sobat trader sudah pelajari, bagaimana level-level support resisten. Kalau saya biasanya pakai Fibonacci ya. Fibonacci misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita sell di sini ya, kita sell di sini, kita perhatikan nih ternyata dia bisa koreksi sampai mana ya. Kita lihat di sini ya, kita pasang misalkan kondisi seperti ini kan. Nah, dia ternyata kan ketahan, dia naik dulu koreksi ke sekitar level Fibonacci retracement 618 ya di sini. Kemudian dia balik lagi ke bawah ya, ke level low-nya sebelumnya. Ini kita bisa perhatikan. Jadi kalau kita misalkan posisi open sell atau posisi open buy, kita perhatikan level-level dia bisa retrace sampai mana. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya, sobat trader. Oke, kita coba tunggu. Ya, misalkan kalau kita juga sudah pelajari mungkin sebelumnya strategi dengan menggunakan tiga moving average ya, 3 MAP kan. Ini ada 3 garis, merah, biru, hitam ya, 3 periode ya. Kalau kondisinya misalkan seperti ini, kita pun harus perhatikan. Misalkan kalau kondisi seperti ini, mungkin dia sudah ada di level support di daerah sini ya. Mungkin sobat trader bilang, wah ini waktunya baik untuk buy gitu kan. Kalau kita buy di sini, ternyata kan kalau kita lihat di time frame M15, ini masih cenderung turun secara trend dengan menggunakan bantuan moving average ini. 3 moving average ini, dia trendnya masih down ya. Jadi kita jangan ambil posisi buy, walaupun dia di level-level support nih sepertinya. Nah, level-level support ini pun kita harus perhatikan, sobat trader. Ya, jadi kondisi sini harus kita perhatikan. Ya, apakah dia ini benar-benar tertahan atau enggak. Jadi kalau kondisi seperti ini di M15, maka nih kondisinya dia masih cenderung turun ya, karena dibantu dengan moving average ini, dia masih cenderung turun karena moving average masih terlihat cenderung ke bawah ya. Jadi jangan kita ambil posisi open buy di sini. Jadi kita bisa ambil open sell ya. Nah, open sell-nya ya, yaitu
Jadi bisa bantu dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita bisa seperti ini tadi, ya kita bisa bantu dengan Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing high ke swing low, kemudian kita bisa pasang pending order di level Fibonacci retracement 50 atau Fibonacci retracement 618 ya. Kita bisa pasang sell di sini. Sell di sini atau sell di 618 ya. Oke, kalau di 76,4 boleh juga ya. Tapi ya bisa jadi nggak kena kan. Ini kalau contoh di sini kan nggak kena, nggak ada entry, nggak aktif ya posisinya kalau kita pasang pending order di 76,4 ya. Jadi kita bisa pasang sell limit misalkan di 50 atau di 618. Ya, misalkan kita pasang di 618 ya, karena 618 itu ini ya, rasio ini ya, golden rasionya Fibonacci retracement ya. Jadi kita bisa pasang di sini. Misalkan kita sell di sini, ya kondisinya kan tadi dia belum ada ya, belum ada, kita geser ya, misalkan seperti ini. Ada kondisi seperti ini, saudara ya. Dari sini ya. Nah, ini kan cenderung dia turun karena moving average masih cenderung turun ya. Secara tanpa moving average pun memang kelihatan turun saudara, karena dia bentuk lower high, lower low, lower high, lower low ya. Jadi tanpa bantuan indikator pun ini terlihat memang turun. Tapi kalau mau dibantu indikator boleh saja. Contohnya kita menggunakan moving average, jadi kelihatan jelas dia masih tren turun ya. Tapi kita jangan langsung sell di level-level misalkan kalau dia break seperti ini ya, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa pasang pending order di Fibonacci retracement 618 ya. Misalkan kalau kita sell di sini sobat trader ya, kita sell di sini ya, kita pasang sell di sini, kita pasang di sini, kemudian kita pasang stop loss-nya ya. Stop loss-nya ya, kalau dia ke 618 mungkin dia naik ke tahan di 76,4 ya, jadi kita bisa pasang ya di atasnya 76,4 ya. Sobat trader bisa pasang juga di atas level-level high sebelumnya nih ya. Ini kelihatan di sini ada high, kita bisa pasang di sini ya, kita bisa pasang di sini. Tapi memang kalau kita mau lihat dulu, kita kita lihat secara garis besarnya apakah memang dia bisa jadi bentuk trending sobat trader ya. Kita bisa lihat dulu kondisinya. Nah, sekarang kita tarik lagi resistant trend line ya di sini ya. Kalau kita pasang resistant trend line di sini ya. Nah, misalkan gini sobat trader ya, apakah nanti dia bentuknya jadi tunnel ya. Nah, itu kita bisa perhatikan ya. Nah, kita misalkan ini kan belum ada nih sebelumnya, ini kan belum ada ya. Kita bisa tarik kan dari swing high nih, swing high ke sini, kemudian dia tarik panjang. Oke, kita kemudian tarik dari swing high sebelumnya ini ke swing low ini. Kita tarik jadi Fibonacci retracement-nya kelihatan. Kemudian kita bisa sell limit di 618. Kemudian stop loss-nya di mana? Di atas 76,4. Tapi di sini ada level high terdekat ini, kita bisa pasang di atasnya lagi ya. Kita pasang misalkan sell di 76,34, kemudian sell limit ya, kemudian take profit di stop loss di 76,45 ya nih. Ini kan jaraknya itu adalah 34 ke 45 sobat trader ya. Misalkan contoh di sini kan di M15 ya. Nanti bisa dipasang juga dikondisikan di time frame M30, H1 atau H4, D1 ya. Kita contoh di sini M15. Jadi kita bisa pasang sell limit misalkan di 76,34, kemudian stop loss di 76,45. Jadi sekitar 9 pips ini ya. Oke. Kemudian berarti kalau kita perhatikan risk reward rasionya berarti 1:1, yaitu 9 pips juga. Apakah bisa 9 pips juga? Kita kondisikan ya. Ya kalau 9 pip juga, maka kalau kita pasang misalnya gini sobat trader ya. Ya. Ini layarnya hilangin. Nah, ini kan di sini 9 pip juga berarti ke sini ya. Ini. Nah, kita pasang di sini. Ini kalau 1:1 ya. Nah, kalau 1:1 ini kan masih di atas level swing low sebelumnya sobat trader. Boleh 1:1 boleh, atau 1:2 juga boleh ya. Kita tambahin lagi sini ya.
apakah masih di atas swing low sebelumnya, karena secara trend moving average masih menunjukkan dia trend down ya. Oke, kita pasang di sini sobat trader ya. Nah, ini masih masih dapat di 1/2 ya, 1/2 masih dapat. Jadi kita bisa sell limit di 618, kemudian stop loss di atas 76,4, di atas sedikit juga level high di sini. Kemudian kita bisa pasang take profit. Kita lihat dulu sobat trader apakah peluangnya masih bisa 1/1. Kalau nggak bisa 1/1 ya jangan diambil. Kalau sudah peluangnya bisa 1/1 bahkan lebih, bisa kita ambil. Kita sell limit, stop loss-nya di atas sini, take profitnya di sini untuk RR 1/1, untuk RR 1/2 di sini. Jadi kita bisa ambil. Oke, kita ambil misalkan contoh, kita ambil sell ya, sobat trader, kita ambil sell di sini. Nah, maka dia akan bergerak seperti ini ya. Dia bergerak seperti ini, dia naik kena level sell limitnya. Kemudian dia juga tertahan di level resisten trend line ini yang sudah kita garis sebelumnya. Kemudian dia turun dan dia mengenai level take profit di sini ya, sobat trader. Jadi kita bisa pasang seperti ini sobat trader. Jadi kita entry yang pas ya, kemudian level stop loss yang tepat, kemudian level take profit yang tepat ya, menghasilkan profit yang maksimal. Jadi diusahakan risk reward rasionya ya minimal 1/1 sobat trader. Ya kalau di bawah itu ya overall nanti cenderungannya kita akan rugi. Tapi kalau 1/1 ya berarti masih 50-50 sebenarnya. Kalau kita ditambahin dengan pengetahuan trading mungkin akan lebih baik presentasinya ya, win rate-nya. Tapi kalau misalkan bisa 1/2 lebih baik lagi sobat trader. Jadi kita hanya membutuhkan win rate yang lebih kecil. Nah, penjelasan tentang win rate ada juga di YouTube channel Forex Pro ya, lebih detailnya. Jadi kalau kita 1/1 kan 50-50, berarti 50-50 ya. Tapi kalau kita di 1/2 itu kita win rate cuma butuh 33,3% untuk BEP. Dari misalkan 100 kali transaksi, maka kita butuh BEP hanya 33,3 transaksi profit, itu udah BP. Kalau lebih daripada itu kita bisa profit overall-nya gitu sobat trader. Jadi ini kita bisa praktekkan. Skip pertanyaan dulu ya, karena udah 20 menit materi disampaikan. Jadi nanti sobat traders bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung unmute juga sih, bisa langsung tanya dengan Pak Michael ya, untuk waktu 10-15 menit ke depan sebelum Pak Michael melanjutkan untuk materinya. Pak Michael, untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa bantu dijawab. Kriteria menentukan TP dan SL idealnya bagaimana? Karena saya sering kena SL, padahal analisa sudah sesuai pergerakan harga. Mungkin bisa bantu dijawab Pak untuk pertanyaan pertama. Dan Pak Win yang ada di kolom komentar nanti bisa langsung unmute aja ya Pak Win kalau mau bertanya setelah jawaban ini dijawab oleh Pak Michael. Silahkan Pak. Ya, itu tadi kita kembali lagi ke awal sebenarnya, presentasi awal ya yang di pen tadi, yaitu kita bisa lihat ini pergerakan pasar dia mau bentuk trending, uptrend atau downtrend, atau dia bentuk channel ya, channel up, channel down ya, atau dia mau jadi ranging ya. Itu kita perhatikan hal itu terlebih dahulu sobat trader ya. Jadi harus kita perhatikan yang tadi ada di itu, kalau di pen tadi ya. Tadi di pen tadi, saya present lagi pennya. Ini harus kita perhatikan ya. Misalkan contoh ini tadi ya. Ini kan tadi kita contoh nih. Misalkan, nah ini kan dia bentuk ranging seperti ini ya, ranging ya. Ini ranging seperti ini ya. Nah ini kan kita harus tentuin sebetulnya. Kalau misalkan ya seperti ini, maka mungkin kita akan bilang kalau dia tembus ke atas, ya kita buy stop di sini ya. Tapi kita harus perhatikan, nah ini benar-benar jadi trending uptrend atau dia akan bentuk channel ya. Kalau kita lihat di sini misalnya tetap kita buy di sini ya, atau makan buy di sini ya. Kalau dia turun lagi sini ya, kita buy di bawah sini ya. Yang tadinya level resisten menjadi support ya, gitu ya. Kita buy di sini. Nah kita misalnya buy di sini, kita perhatikan ya, apakah dia nanti akan masih bisa turun atau enggak ya. Kalau dia jadi trending ya dia langsung naik seperti itu. Tapi kalau dia jadi channel bisa jadi
Misalkan kalau kita pasang stop loss di sini, ya, ternyata dia bisa turun ke sini, sobat trader, sini, kena stop loss, ya, kemudian dia naik kembali, ya, ternyata dia membentuk ranging seperti ini, ya, seperti ini, set, ya, misalkan seperti ini, jadi ranging, ya, misalkan begini. Nah, misalkan jadi dia jadi seperti ini polanya, ya, tapi di sini kena stop loss dulu. Nah, stop loss dulu, baru dia naik. Jadi mungkin ada yang bilang sell hunter atau yang lain-lain, ya. Jadi stop loss kena dulu, baru dia ternyata sesuai dengan arahnya, ya. Nah, ini harus kita perhatikan seperti ini, sobat trader, ya. Jadi kita bisa menentukan level stop loss yang tepat, ya, juga take profit yang tepat. Oke, itu menjawab lah ini. Tanya yang tadi, ya. Cukup menjawab karena ini masuk via WhatsApp ya Pak, yang nggak ada di Google Meet. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau Sobat Traders yang ada di Google Meet yang ingin ditanyakan. Ibu Ferawati nanya ini sih Pak, sebenarnya Pak Michael, mungkin bisa dibantu nggak Pak, atau nanti bisa di skip dikasih video ya, cara menampilkan moving average gimana Pak kalau di Oh iya, itu ada di YouTube channel ya, Ibu Ferawati ya, channel. Jadi kita, tapi itu ada tinggal di insert sih Bu, di insert di ini aja, di MetaTrader ya. Tinggal di insert di sini, insert indikator moving average. Pak Win, mau nanya Pak di kolom komentar. Di moving average ini. Pak Win, silakan Pak Win. Malam Pak Yudi, salam kenal, mau nanya. Malam Pak. Pak Yudi tadi jelaskan bahwa kalau harga break support, kemudian jangan open dulu, tapi tunggu di Fibo 50 atau 618 gitu Pak Yudi ya. Ya. Jadi artinya bahwa kalau break itu jangan buru-buru open gitu Pak Yudi ya. Oh iya Pak, kita bisa perhatikan ya, besarannya dulu. Bisa jadi dia ada bentuk jadi channel ya. Kalau dia bentuk channel yang tadi contoh tadi, maka nanti ternyata stop loss kita itu adalah, misalnya kalau kita buy, ternyata stop loss kita itu ada di support trendline. Nah, ini kan bisa kejemput dulu support trendline, stop loss, baru ternyata dia naik lagi gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kita harus perhatikan. Nah, jadi kita bisa lihat besarannya dulu. Jadi jangan kita langsung asal langsung kalau dia break low atau break support kita sell. Dia break resisten, break high kita buy. Jangan. Nah ini contoh seperti ini, ya. Ini kan kalau kita misalkan contoh seperti ini, kita buy di sini nih. Misalkan dia break sini high. Nih kita buy sini Pak ya. Di sini kan kita break nih, buy kan. Saya ganti warna dulu ya biar kelihatan ya. Maaf ya. Tunggu, saya ganti warna merah nih. Kita beli. Nah, misalnya kalau di sini kan anggapnya kita break high di sini ya, buy sini ya. Ya, mungkin kita pasang TP adalah di sini, Pak. Di bawahnya high sebelumnya kan biasa gitu kan. Ya, kalau kita buy di sini, maka take profit kita di bawah high sebelumnya ya, atau di sinilah, di bawah ini kan ada high sebelumnya nih, di sini nih. Nah, ini kan high sebelumnya nih. Kita TP di sini kan. Kita buy di sini, kita kemudian TP di sini. Ternyata wah ada habis kita buy, wah hijau gitu, hijau. Ternyata nggak nyampe TP, dia turun kembali ya, kena level stop loss gitu kan. Mungkin sering begini ya, Pak atau Ibu ya. Jadi kita harus perhatikan ternyata di sini ada ada resisten trendline di sini. Ini kalau kita garis sebelumnya, ya, kan ada resisten trendline dan dia tertahan di level sini. Itu secara ya price action dengan menggunakan resisten trendline. Tapi kalau dibantu lagi tadi Fibo, maka di sini ada sekitar Fibo 618 di sini kan kelihatan di sini ya. Nah, itu kita bisa bantu juga dengan hal itu. Ya, jadi kita perhatikan hal ini. Jadi kita nggak langsung buy di sini dan take profit di sini, kita perhatikan juga ada level-level yang resisten ini gini. Dia bentuk jadi tunnel down ya. Jadi bentuk trending atau channel atau ranging ya. Nah, ini kalau kita bentuknya begini ya, Bapak atau Ibu. Ya, tunnel down. Gitu ya. Oke, jelas, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain Bapak atau Ibu?
Oke. Pak Ari Pramoko mungkin jangan melakukan presenting, Pak. Nah, ini kan jadi bentuknya penonton ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau contoh begini, berarti dia masih ada di dalam channel ini ya. Jadi dia kalau naik tertahan di sekitar resistance trendline, dia turun tertahan di level support trendline ini ya. Bentuknya channel. Untuk New Zealand Japanese Yen. Oke. Jadi kita perhatikan level-level tersebut. Untuk kita bisa menentukan level take profit dan stop loss yang tepat, tapi memang sebelum level take profit dan stop loss yang tepat, ada level entry yang tepat, gitu ya. Gitu, oke. Ada lagi mau ditanyakan Bapak atau Ibu? Ya. Oke. Dari Ibu Diana, Vibo 50 dan 68 itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa diajarkan. Oh, jadi itu otomatis ya, Ibu. Ya kalau mau detailnya memang di YouTube channel Forex Info ada tentang Fibonacci retracement. Itu tadi retracement. Jadi retracement itu kalau kayak karet ya, karet ditarik gitu ya, kemudian dilepas kembali, maka dia akan kembali ke semula. Ya, ke semula itu tapi ada tahanannya. Ya kalau kita tarik ke atas, maka tahanannya di bawah-bawah gitu ya, ketahan. Ada level 23,6, level 38,2, ada 50, ada 618, ada 76,4, kembali ke 100%, balik lagi ke semula. Nah, level-level itu otomatis kalau kita tarik Fibonacci retracement. Ya, itu detailnya ada di YouTube channel, tapi simpelnya, masih sederhananya penjelasannya adalah ya seperti ini ya. Misalkan begini ya. Ini F ini yang draw Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya. Kita tarik dari swing low ke swing high. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya garisnya. Saya tebelin aja. Saya tebelin deh. Saya tebelin. Nah, kita ulang ya. Misalkan dari Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, ini contohnya. Jadi kita tarik karet dari bawah sini ke atas sini kita tarik dan kemudian kita lepas. Nah, kan dia akan lanjut ke 50 atau 618 atau 76,4 ya, seperti itu. Tapi detailnya ada di YouTube channel Forex Info ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak atau Ibu? Admin bisa tolong remove Pak Ari dari tadi Ya. presenting terus. Oke, Pak Michael ada pertanyaan dari Pak Franco. Apakah XAU USD bisa dibahas? Apa nih Pak? Maksudnya dibahas tentang apa nih? Oh, ini bisa dijawab aja sekalian Pak Michael karena ini berhubungan sama XAU juga pertanyaan. Kalau trading gold baiknya SL berapa pips Pak? Mungkin bisa sekaligus dikaitkan dengan pertanyaan Pak Franco. Iya. Oke, kita lanjut, kita langsung ke meta tradernya. Jadi kalau SL sebenarnya nggak bisa ditentukan berapa pips fix gitu ya. Fix misalkan 40, fix 50, fix 60 gitu, fix 70. Kita lihat kondisinya market karena market itu kan dinamis ya. Jadi kita harus perhatikan marketnya ya. Level-level support resisten pun itu sebenarnya harus kita perhatikan apakah memang dia itu supportnya masih berlaku atau tidak ya. Kita lihat pergerakan harganya itu kuat menembus level support atau resisten tersebut atau tidak ya. Kalau dia pergerakan misalkan dia turun, misalkan seperti apa ya, misalkan kita ke gold dulu ya. Gold misalkan seperti ini ya, gold. Nah, gold ini kalau kita lihat di D1, ya ini kan ada level-level supportnya, sobat trader kan. Ini support sebelumnya. Oke. Kalau kita kecilkan di H4, H1, M30, M15 ya. Kita lihat di sini sobat trader ya. Nah, ini yang tadinya ini adalah support ini yang dari garis ini ya. Kita buat dari sini, dia kemudian kan kondisinya seperti ini. Kondisinya begini ya, kan belum ada nih, kita tarik garis ini, taruh garis ini support, trendline, horizontal line ya. Kemudian kan dia naik, kemudian dia naik, kemudian turun kembali. Nah, ini kan ketahan di sini. Ketahan di sini kan jadi, nah ini kita lihat kondisinya. Kalau kita support ini bisa dinyatakan kuat kalau kondisi seperti ini sobat trader.
dia itu turun, ini kuat nih. Tapi kalau dia turun begini terus kuat, tembus lagi kemudian ya, wah itu jangan kita buy di support ini, karena dia market sedang kuat turun ya. Nah, entah ada big player lagi strong sell gitu ya, big seller gitu ya. Nah ini tapi dia kuat turun, jangan kita langsung buy di sini ya. Nah kita lihat kondisinya kan ini mulai melambat kekuatan turunnya. Kenapa? Karena ini mulai melengkung seperti ini di moving average, ya dibantu moving average. Ya memang moving average banyak membantu ya. So, kita sebenarnya dengan mudah melihat bahwa ini kekuatan sellernya itu mulai melemah ya. Dia mulai melengkung seperti ini. Ya, mulai melengkung ya. Nah, ini berarti supportnya berlaku nih sobat trader ya. Nggak ditembus langsung bus ke bawah ya. Jadi ini supportnya masih berlaku ya, jadi bisa ada potensi dia naik kembali ya, naik kembali. Kita lihat lagi di D1 ya, D1 seperti ini kan kondisinya. Nah kondisi seperti ini. Nah tapi kita lihat lagi di kondisi moving average, dia masih sobat itu masih cenderung turun ya, karena ini ada hitam di atas, birunya, merah di bawahnya, jadi masih cenderung turun, masih kuat turun. Jadi kita ya memang harus menunggu juga ya, jangan langsung sell atau buy ya. Kalau sell atau buy ya itu lebih cenderung agak spekulatif gitu ya, lebih spekulatif. Jadi kemudian kita bisa menunggu kondisi seperti ini ya, kita bisa pesan sell ya, karena masih cenderung kuat turun ya, karena dibantu moving average ini kelihatan nih tren masih kuat turun ya. Dia satu kita lihat ini masih kuat turun sobat trader ya, yang merah masih di bawah yang biru sama hitam ya. Kita tapi lihat kondisi ini, kita bisa pasang resisten trend line, kita pasang ya ini. Nah ini kalau berhenti gini berarti dia ininya parameter right-nya off, kita klik dia otomatis panjang. Nah ini kan jadi resisten trend line ya. Kalau kita doublein, kita klik sampai ada titik 3 ini, kita klik kontrol di laptop, kita klik tahan, geser mouse. Nah ini bentuknya mungkin seperti ini ya, channelnya. Oke, atau gini ya. Oke. Nah kemudian kalau kita dibantu dengan Fibonacci retracement, kita ambil F ini, kita dari swing high sebelumnya ke swing low. Nah, ini kalau gini sobat trader dia masih di bawah 236, jadi masih kuat dia turun. Moving average masih bilang kuat turun, Fibonacci retracement pun masih bilang kuat turun karena masih di bawah 23,6 ya. Jadi cenderung masih turun untuk gold. Jadi kalau posisi gold jangan ambil buy ya, kecuali dia sudah break naik ke 236 ke atas ya, cenderung dia ke 50 ya. Jadi kondisi seperti ini jangan ambil buy gold ya. Tapi kalau mau ambil buy gold ya boleh aja, nggak ada yang larang sih. Tapi poinnya adalah dia masih kuat turun untuk saat ini untuk gold ya. Oke, kemudian apalagi tadi dari Pak Ian, Pak, mungkin bisa dijawab juga, apakah pengaruh dengan jam open market Asia, Eropa atau Amerika untuk buka posisi? Oh iya, pengaruh tentu. Memang kalau market paling ramai ketika mulai jam Amerika, karena Eropa masih buka, Amerika buka, jadi ramai pasarnya. Jadi pergerakan harga biasa cenderung lebih fluktuatif, lebih besar ya volumenya. Di sisi Amerika ya, Pak ya? Iya. Oke. Cukup menjawab Pak Ian. Dari Pak Franco bisa dijawab lagi Pak, itu yang Bapak jelaskan tadi di MA berapa Pak yang dipakai? Oh, EMA. Ini contoh kalau EMA yang saya pakai, ini ada yang pendeknya 8, yang sedangnya 21, yang besarnya 125. Oke, sudah terjawab ya Pak Franco. Pertanyaan terakhir mungkin Pak sebelum Bapak melanjutkan materinya sedikit lagi, kalau trade long term SL-nya berapa Pak? Oh iya, itu di level itu ya. Nah, itu dia sebetulnya. Jadi kalau kita menggunakan size lot yang besar, mungkin kita pasang stop loss yang besar pun agak
bagaimana gitu kan. Jadi memang money management yang baik memang kita load jangan terlalu besar supaya kita bisa masih fleksibel untuk menggunakan level stop loss yang mungkin agak besar ya. Jadi kita bisa perhatikan misalkan kalau kita contoh begini, kalau kondisi seperti ini sobat trader, ini kan masih trend down, bentuk channel down. Jadi kita bisa kalau di gold seperti ini kita bisa walaupun saat ini belum kita langsung open instant execution masuk market, kita bisa sell limit di 618 ya. Kita bisa sell limit di 618 di sini ya. Ya kemungkinan besar dia kan bergerak naik pelan-pelan ya ke arah resisten trendline ini sobat trader ya di sini kan. Jadi saya gambarkan di sini ya. Dia kemungkinan besar akan bergerak di sini ya. Dia akan naik ke sini ya. Ini jadi kita bisa penny order sell limit di 618 ya, mungkin agak lama memang menunggunya ya. Kita bisa sell limit di sini sobat trader dengan stop loss-nya yaitu di level atasnya 76,4 ya, atau ada high sebelumnya. Memang kalau memang lebih kuat itu bisa di atasnya yang atas ini swing high yang kita awal tarik dari Fibo ya, kita bisa pasang di sini ya, kan agak besar nih sobat trader kan ini, apalagi kalau gold ya. Contoh misalkan ini bisa diaplikasikan ke forex ya. Nah kalau kita pasang di sini kan stop loss-nya segini ya, stop loss-nya segini sekitar 180-an ini ya. Kalau kita take profit-nya kan 1:1, kita bisa pasang take profit-nya risiko 1:1 ya, berarti di sini sobat trader ya. Nah ini masih bisa kondisinya karena dia masih di atasnya low sebelumnya atau masih jauh dari sini, dari support trend line ya. Kita bisa pasang take profit di sini 1:1. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita harapkan dia itu naik ke atas ke Fibonacci retracement 618 ya. Kita harapkan begitu, kemudian dia kembali turun ya. Jadi sell limit, penny order ya. Dan dia turun kembali ke bawah ya. Seperti itu yang dianalisa diharapkannya ya. Seperti itu. Ya memang kondisi seperti ini menunggu sobat trader memang ya lebih dikatakan aman gitu lah ya, karena menunggu di level-level entry yang lebih aman lah gitu kan. Kalau kita sell sekarang bisa jadi dia naik karena kondisi dia lagi misalkan di support trend line channel down ya. Kalau kita buy dia masih kuat turun karena masih di bawah Fibonacci retracement 23,6. Ini di H1 ya sobat trader. Kalau mau diaplikasikan ke time frame yang lain boleh aja. Tapi prinsipnya hampir sama seperti itu di M30, M15. Bisa. Prinsipnya hampir sama seperti ini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu yang join di Google Meet pada malam hari ini sebelum Pak Michael mungkin bisa lanjutin sedikit waktu lagi karena masih ada durasi waktunya Bapak. Oke, jadi mungkin banyak yang senang sekali trading di gold gitu kan karena pergerakannya fluktuatif ya gitu ya. Ya boleh saja tetap di gold ya, tapi memang perlu diperhatikan kalau memang kondisinya belum waktunya untuk masuk pasar ya bisa beralih ke forex gitu kan. Forex kan banyak, kita lihat peluangnya mungkin lebih jelas atau lebih aman gitu kan, jadi nggak harus dipaksakan karena kan trading kan mau ujungnya cuan ya, profit ya, bukan karena senang-senang trading aja gitu kan. Jadi kita bisa perhatikan memang level-level seperti contoh begini kan, ini kondisinya kalau kita main gold mungkin agak riskan karena kalau kita ya bisa aja kalau mau yang ada scalping sini kan, buy di bawah sini, sell di efek 23,6 gitu ya, boleh aja, tapi itu lebih bisa dikatakan lebih riskan gitu ya. Kita bisa pindah ke forex ya. Kita bisa perhatikan misalnya ke forex itu kan contohnya misalkan GBP USD ya, ini kan trennya jelas masih uptrend ya. Kita cari peluang
untuk dia buy ya. Kalau misalkan kita lihat lagi di yang lain kan ya, ini juga GBP/JPY ya cenderung dia naik, kita bisa pasang kapan dia untuk buy. Tapi kita lihat lagi secara besarannya, jadi tetap kita kalau lihat besarannya juga lihat karena di sini kan ada level-level high sebelumnya, jadi bisa ketahan. Ini nggak akan kita lihat kalau kita nggak pakai time frame weekly ya. Kalau kita cuma D1 seperti ini kan ini pinggirannya nggak kelihatan tadinya high-nya. Nah ini ternyata dia ketahan. Nah kalau kita misalkan buy di sini kan ternyata dia kena double top. Dia ternyata koreksi dulu ke bawah dan koreksinya lumayan, bisa jadi kena stop loss gitu kan. Ini kita harus perhatikan. Jadi time frame-nya kita bisa perhatikan juga level-level time frame yang lebih besar supaya kita bisa lihat gambaran yang lebih besar. Ini pasar ada level-level resisten secara horizontal ya, level top atau bottom, high atau low. Kemudian level-level juga resisten trend line, support trend line atau resisten trend line itu juga kita perhatikan karena dia bisa bentuk trending ya, uptrend atau downtrend, dia bentuk channel up atau down, dan dia bisa bentuk ranging ya. Terus diperhatikan setiap kali trading ya. Oke, gitu sobat trader. Ada lagi mau ditanyakan? Bapak atau Ibu, silakan. Ada lagi nggak? Di kolom komentar sih nggak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup sesi tanya jawabnya, Bapak Ibu, apa Banyak, sudah ya? cukup jelas penjelasan? Oh iya, Pak Win lagi, silahkan Pak. Iya, kelihatannya kalau dari diskusi atau apa selama mengikuti di Java ini yang kalau open posisi itu seringnya 0,1 gitu. Kaitannya dengan yang Pak Jui terangkan, jangan buka posisi terlalu gede supaya nanti SL-nya bisa set up dengan baik gitu. Pertanyaannya, kalau memang dengan 0,1 itu probability win-nya itu banyak Pak, terus open-nya dibesarkan itu lazim apa enggak ya Pak? Misalnya menjadi 0,5 atau 1 lot gitu Pak. Gitu Pak. Iya, Pak Win, terima kasih tanyanya. Jadi kalau kita pakai size loss yang lebih besar, ya otomatis kan kalau kita misalkan kalau kita 0,1, maka kalau kita stop loss-nya 50, berarti kan kalau kena stop loss 50 pips gitu kan. Tapi kalau kita 0,5, berarti kan otomatis stop loss-nya sekitar 250 pips karena kan 50 kali 5 gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya kita pasang size loss yang besar, maka otomatis potensi kerugiannya pun bisa lebih besar ya. Nah, 250 pips itu apakah itu money management yang baik ya, itu kan harus kita lihat berapa modal yang kita miliki gitu kan. Jadi kita kan kalau 250 berarti kan lebih, kalau misalkan kita main $10.000 aja awal modal balance-nya, itu berarti kan udah 2,5% dari 10.000 kan, 250 pips tadi kan, $250 kan 2,5% dari 10.000 ya. Nah itu apakah money management itu sehat gitu kan, itu harus kita perhatikan. Tapi kalau kita misalkan 0,1 kita pasang stop loss-nya 200, ya masih itu risk-nya berarti kan 2% dari modal kita 10.000. Nah itu apakah itu sehat atau tidak gitu kan. Nah dengan stop loss yang lebih besar itu, nah kita kan kalau kita lihat memang potensinya dia bisa jadi yang tadinya itu tadi yang bentuk ranging dia break up kemudian kita mau langsung buy, ternyata dia nggak langsung trending, dia bentuk channel, dia ke bawah dulu ke support trend line. Nah itu kan batasan stop loss sampai situ bisa jadi lebih daripada misalkan contoh kita tadi 50, misalkan 70 ya. Nah kita bisa stop loss kan di 80 pips sehingga kalaupun dia turun jadi channel ke support trend line tidak kena stop loss-nya, dia kena support trend line, dia kemudian naik kembali. Nah itu kan dengan size loss yang lebih kecil dia lebih fleksibel kita memakai stop loss-nya gitu kan Pak Win ya. Baik, jadi batasannya money management-nya itu ya? Iya. Melebihi batas, mungkin normalnya 2% barangkali Pak Yudi yang dipakai ya? Iya, biasanya begitu Pak, memang 2%. Jadi kalau misalkan modal kita 10.000, itu sebenarnya 2% kan $200 ya, 0,1 ya, tapi itu nggak wajib sih, memang bisa jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Makasih Gitu, Pak Pak. Yudi. Oke, makasih Pak Win. Satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab nih Pak, masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir. Pak Hiskia, untuk parameter informasi atau news apa saja yang harus diperhatikan yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar Pak? Oh iya, ini bisa diikuti ya di apa namanya nih di Java FX News ya. Ada berita-berita apa itu ada di Java FX News. Nah itu poinnya adalah memang kalau forex itu pengaruh kan dua negara ya kondisinya ya. Kalau good economy kan good currency ya katanya kan. Jadi kalau misalkan GBP terhadap USD, pound sterling terhadap US dollar ya kan. Kalau ekonominya pound sterling bagus ya kan, maka kalau dolarnya biasa-biasa aja maka cenderung up gitu kan. Nah, itu misalkan Inggris lockdown. Nah, lockdown pengaruh tuh terhadap ekonomi ya. Kalau lockdown kan ekonomi bisa jadi mandek kan. Nah, itu bisa jadi kan cenderung dia pound sterling melemah gitu kan. Seperti itu. Atau misalkan data-data yang ada, misalkan data inflasi, data GDP ya, data-data suku bunga, ya itu banyak faktor-faktor untuk data ekonominya ya. Ya totalnya adalah ya kalau rumusnya kan GDP sama dengan ini tambah ini dan seterusnya kan. Poinnya adalah itu good economy adalah good currency, bad economy adalah bad currency. Seperti itu Pak Hiskia Siotang. Iya, oke. Terima kasih Pak Michael. Dan untuk pertanyaan Pak Hiskia itu adalah merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Michael ada yang mau disampaikan dari kata-kata penutup materi Bapak atau ada yang mau disampaikan sebelum saya menyampaikan informasi lainnya? Iya, jadi webinar mungkin hanya setiap Rabu ya, tapi pembahasan tentang trading terus continue ada di grup Telegram Forex.info Community ya. Jadi sobat trader yang belum join segera join di grup Telegram Forex.info Community. Tapi kalau mau lebih percakapan yang lebih mantap lagi, lebih seru lagi ada di grup Telegram Forex.info Premium. Nah, bagaimana cara joinnya? Bisa tanyakan Ibu Dela. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Michael. Jadi selain Sobat Traders bisa bergabung di grup Telegram Forex.info Community, bisa juga follow sosial media Forex.info dan juga YouTube channel Forex.info. Untuk Java Global Futures juga bisa di-follow karena untuk YouTube channelnya Java Global Futures dan Forex.info itu lengkap untuk edukasi pemula sampai yang advance, itu ada semua untuk tutorial, edukasi-edukasi yang mungkin Sobat Traders pengen tahu tentang indikator, teknik trading dan segala macam, itu semua sebetulnya lengkap di YouTube channelnya Forex.info dan juga di YouTube channelnya Java Global Futures. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Michael Yudi, jadi bagi Sobat Traders yang join malam hari ini, yang hadir di dalam webinar, ingin mendapatkan informasi market terupdate, ingin mendapatkan signal, ingin mendapatkan private coaching langsung dengan analis Java Global Futures dan juga Forex.info, ada Pak Michael, ada Pak Lindu, dan juga Pak Swendi. Sobat Traders dapat bergabung di grup Telegram Forex.info Premium Signal. Untuk caranya bagaimana, Sobat Traders mungkin bisa menghubungi setiap tim ya, atau setiap rekan-rekan yang mengundang. Jadi kayak Bu Vera, Pak Franco, Bu Monica kan join di webinar pada malam hari ini, mungkin tahu dari grup Telegram Forex.info Community, bisa tanyakan dengan adminnya Forex.info, atau bagi Sobat Traders yang tahu acara webinar ini diundang oleh dari tim dari Java atau dari tim Forex.info, bisa menghubungi juga siapa yang mengundang akan Sobat Traders dalam acara webinar pada malam hari ini, bisa menghubungi kembali ke yang mengundangnya. Oke, itu saja. Jadi di dalam grup Telegram Forex.info Premium Signal, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Michael, itu lebih intens lagi. Jadi dalam satu hari itu signalnya bisa sampai 10 ya Pak Michael ya. Kalau di Forex.info Community itu kan cuma satu ya. Jadi hanya satu kita rilis di Forex.info Community, tapi di Premium kita akan rilis semua signal Forex, emas, dan juga indeks, juga ada oil. Untuk percakapan, diskusi, dan private coachingnya juga ada di dalam grup Premium Signal. Dan untuk member Premium juga akan mendapatkan private coaching seperti klinik Forex. Jadi kalau untuk live trading dan juga webinar, ini merupakan edukasi free yang dapat diikuti siapa saja. Tapi bagi member Premium, ada kelas tambahan atau pelatihan tambahan yang lebih private lagi, yang lebih mendetail lagi di dalam klinik Forex yang diadakan setiap hari Senin 2 minggu sekali. Jadi bagi Sobat Traders yang ingin bergabung di dalam grup Telegram Premium
Premium Foreximpro Signal dapat membuka account di PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal. Sobat traders bisa menghubungi setiap admin dari Foreximpro atau setiap teman-teman atau rekan-rekan yang mengundang Sobat Traders untuk join di dalam acara webinar pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk hari Jumat kita akan ketemu lagi dalam acara live trading jam 5 sore. Sobat Traders bisa join lagi dan bisa mengajak rekan-rekan yang lain yang mungkin juga trading forex, bisa juga ikut lagi hari Jumat jam 5 sore, dan kita juga ada acara ngopi bareng yang akan live yang ditayangkan dalam YouTube channel Foreximpro yang diadakan setiap hari Sabtu malam. Kita biasanya akan sharekan juga setiap informasi atau event-event yang berlangsung yang diadakan Foreximpro di dalam grup Telegram Foreximpro Community. Jadi harus join, kalau nggak join nanti akan kelewat informasinya, karena semua event-event Foreximpro kita akan sharekan semuanya di dalam grup Telegram Foreximpro Community. Tapi untuk yang lebih detail lagi atau mendapatkan fasilitas yang lainnya, bergabung di Foreximpro Premium Signal. Itu saja informasinya. Oke, terima kasih untuk setiap Sobat Traders yang sudah hadir pada malam hari ini dalam webinar Foreximpro. Terima kasih juga untuk Pak Michael Yudi untuk materinya yang sudah disampaikan dan setiap jawaban-jawaban yang sudah disampaikan juga untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu lagi hari Jumat dalam acara live trading dan Rabu depan dalam acara webinar selanjutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.